Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilman nafi'a wa wasi'a fa antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Hadirin keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang dingin ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk menghirup udara segar pada pagi hari ini, dan kita juga masih diberi kemudahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri undangan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat subuh secara berjamaah. Semoga segala rangkaian amal yang telah kita rajut dari sejak tadi kita bangun tidur hingga detik ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap kerabat beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menapaki dan meniti jejak langkah beliau hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian beberapa waktu yang lalu ya. Kita masih membahas tentang musafir akhirat ya, bahwa masing-masing dari kita ini menjadi para pengembara, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau benar-benar sedang melakukan perjalanan ila rabbika, menuju Rabbmu, famulaqih, dan pasti engkau akan menemuinya. Beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebagai seorang musafir akhirat agar perjalanan kita perjalanan yang aman, perjalanan yang selamat, sukses menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa kemarin, Pak? Ya, kita siapkan kendaraannya yang baik. Dalam hal ini adalah dinul Islam. Kemudian yang kedua, kita persiapkan pengemudinya, sopirnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita persiapkan bahan bakar yang cukup. Bahan bakar di sini adalah iman, iman yang kuat yang menghujam di dalam diri kita, iman yang baik, iman yang sempurna. Itulah akan menjadi bahan bakar dalam perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iman yang mencakup 3 unsur, yaitu unsur hati, unsur lisan, dan juga unsur amal perbuatan ya. Yang keempat, kita persiapkan perbekalannya ya.
perbekalan di dalam perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Napa Pak perbekalannya, Pak? Perbekalannya ya, ilmu dan amal soleh ya. Di pertemuan lalu kita membahas yang pertama, bekal yang pertama yaitu ilmu ya. Ini sangat penting sekali di dalam perjalanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena saking pentingnya ilmu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di setiap paginya selepas sholat subuh ya, beliau meminta kepada Allah ya. Jadi ada 3 permohonan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap paginya selepas sholat subuh ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, rizki yang baik, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan aku memohon kepadamu ya Allah dari amal yang senantiasa diterima. Ikhwani fillah, keluarga jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam permintaannya Rasulullah SAW yang pertama kali itu beliau meminta ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa isyarat Rasulullah SAW, ilmu merupakan satu prioritas, sesuatu yang hendaknya diprioritaskan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Sebelum Rasul meminta kepada Allah rizki yang halal, rizki yang baik, kemudian amal yang diterima, Rasul meminta ilmu. Ini menunjukkan ilmu sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan ilmu itulah seseorang tentunya ketika mencari rizki ya, akan mendapatkan rizki yang halal jika dia tahu ilmunya, rambu-rambunya yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya. Jadi tidak sembarangan di dalam mencari rizki ya. Kemudian amal-amal kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika amal kita itu berdasarkan ilmu sesuai dengan tuntunan. Nah, untuk mengetahui bagaimana amal kita ini sesuai dengan tuntunan atau tidak, maka ilmu itulah yang akan membimbing kita ya. Al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu didahulukan sebelum kita itu mengatakan sesuatu dan juga sebelum kita beramal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka doa ini senantiasa kita lazimi, kita baca di setiap pagi agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya beliau bersabda, ta'awwadhu sallullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa'. Sallullaha ilman nafi'a, mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat, wa ta'awwadhu billah, dan memohonlah kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Makanya dalam doa yang lain Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ada yang hafal, Pak? Kalau ada yang hafal saya kasih door prize ini. Biasanya Pak Adi Selamat ini. Belum hafal Pak ya? Belum hafal. Santri Adinya mana? Libur ya? Oh sini. Oh.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Ya. Seberapapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rizki dan harta, tidak pernah puas, ya. Yang keempat, wa min du'ain la yusma. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar, doa yang tidak diijabah, ya. Wa a'udzubika min haulail arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal ini. Ikhwani fillah, keluarga jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu sangat penting dan selalu diminta oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau perintahkan kepada umatnya. Nah, lantas ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Al-ilmu an-nafi' alladhi yatba'uhu al-amal as-solih. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diiringi, yang diikuti dengan amal soleh. Jadi apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia fahami, bahkan dia hafal, lalu kemudian membuahkan satu amal soleh, amal-amal kebaikan. Setelah dia amalkan, maka dia berusaha untuk menularkan kepada orang lain, dia ajarkan, dia dakwahkan. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan hanya yang dihafal saja, ya. Kita belajar kemudian kita hafal, tetapi ilmu itu adalah ilmu yang memberi manfaat. Ilmu adalah apa-apa yang memberikan manfaat kepadanya. Kalau kita hafal, ya, satu penuh Al-Quran, ya, 30 juz, ya, 114 surat kita hafal, ya. Kemudian kita juga hafal ribuan hadis, tetapi dengan ilmu yang telah dia hafal ternyata tidak membuahkan amalan, maka itu bukan termasuk ilmun yuntafa'u bihi. Dan ilmu yang bermanfaat itulah sesuatu yang menjadi investasi berharga bagi seorang hamba, menjadi tabungan yang berharga bagi seorang hamba muslim, ya. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu meninggal dunia, maka segalanya akan terputus kecuali tiga hal. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia pelajari, yang telah dia fahami, dia amalkan dan juga dia ajarkan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya berupa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Amin. Hadirin keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang kedua dalam perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni al-amalu as-shalih, senantiasa beramal shalih, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surah Al-Hasyr, ya. Di dalam surah Al-Hasyr A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya liyaumil ghad, untuk hari esok. Maksudnya adalah untuk kehidupan
akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, ketika beliau memberikan penjelasan ayat ini, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing diri itu memperhatikan, meneliti, melihat kembali, mengoreksi, ya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok. Untuk hari esok di sini adalah untuk kehidupan akhirat. Beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian nanti dihisab di hadapan Allah. Wanzuru ma daddakhartum li anfusikum minal a'mal as-salihah li yaumi ma'adikum wa 'irdikum 'ala rabbikum. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab di hadapan Allah. Wangduru, dan lihatlah. Ini menggunakan fi'il amr, perintah, ya. Lihatlah, perhatikan, dicek kembali, ya. Madza iddakhartum li anfusikum, apa yang telah kalian tabung dari amal-amal sholih, minal a'mal as-sholihah, untuk hari pertemuan dengan Rabb kalian. Jadi sekali-kali kita mengoreksi, Pak, ya. Sekali-kali kita melihat, sekali-kali kita ini meneliti. Ya, kalau kita kan biasanya yang kita teliti, yang kita tabung itu, Pak, ya. Ini salah atau tidak ini print-printannya. Ya, saldonya masih berapa, ya, Pak, ya. Tapi mungkin jarang di antara kita yang melihat, meneliti, mengecek, ya, saldo amal soleh kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seberapa amal soleh yang kita tabung untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, unzuru maddakhartum minal a'mal as-salihah li anfusikum minal a'mal as-salihah, apa yang telah kalian tabung dari amal-amal saleh untuk menghadap Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang senantiasa beramal salih, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah, itulah orang yang kayyis. Apa, Pak? Kayyis. Al-kayyis itu maknanya orang yang cerdas, ya. Al-kayyis adalah orang yang cerdas. Siapakah orang yang cerdas? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa berintrospeksi diri, ya, senantiasa bermuhasabah diri, ya, wa 'amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kita sebagai seorang muslim tentunya percaya, yakin dan beriman bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan kembali. Setelah kita mati ada kehidupan kembali, kehidupan alam barzah dan juga nanti kehidupan di alam akhirat, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shaliha, barang siapa yang beramal salih, min dzakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan iman,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya berupa kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang jauh lebih ahsan, balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan ketika hidup di dunia. Jadi bagi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ya, baik di sini, baik di dunia, dan juga baik nanti di akhirat. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau memberikan penjelasan, hadza wa'dun minallahi ta'ala liman 'amila shalihan. Ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja di antara hambanya yang mau beramal saleh. Pertanyaannya, ma huwal amalus saleh? Napa niku Pak amal saleh, Pak? Amalan yang pahala mengalir. Al-amal al-mutabi' li kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan amal soleh itu adalah amal yang mengikuti tuntunan Al-Quran, mengikuti tuntunan kitab Allah dan juga sunnah nabinya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barometernya adalah kesesuaian amal kita dengan Quran dan sunnah. Itu baru disebut dengan amal soleh. Mungkin menurut kacamata manusia ada amal-amal tertentu yang kelihatannya baik, tetapi kalau dilihat dari kacamata Quran dan sunnah bukan amal yang baik. Ya, jadi barometer baik atau tidaknya amal itu soleh atau bukan amal soleh, sejauh mana kesesuaiannya terhadap Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang siapa yang beramal soleh dengan mengikuti tuntunan Quran dan sunnah, min dzakarin au unsa min bani Adam, baik laki-laki maupun perempuan dari keturunan Nabi Adam, wa qalbuhu mu'minun billah wa rasulihi, ketika dia beramal soleh hatinya itu beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Wa inna hadzal amala al-ma'mura bihi masyru'un min indillah, dan amal yang dia kerjakan itu betul-betul masyru', disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu bisa mengerjakan hal tersebut, bi ayyuhyiyahu hayatan thayyibah fid dunya, maka Allah akan memberikan kepadanya berupa hayatan thayyibah di dunia ini, kehidupan yang baik di dunia. Wa ayyujziyahu bi ahsani ma amilahu fid daril akhirah, dan akan memberikan balasannya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan fid daril akhirah, nanti di akhirat. Wanifidin, keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mufasir juga yang bernama Imam Rabi, ya. Imam Rabi pernah mengatakan terkait dengan surah An-Nahl ayat 97 ini, ya. Wa huwa mu'minun, itu maknanya adalah ay al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah. Ketika dia mengerjakan amal soleh yang mengikuti tuntunan Quran dan sunnah itu, hatinya beriman, semata-mata amal itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa amal itu akan menjadi atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh manakala yang pertama tadi Pak, mengikuti tuntunan baik Quran dan sunnah, kemudian iman atau ikhlas di dalam mengerjakannya. Dan ini menjadi syarat mutlak agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari keduanya tidak bisa dihilangkan,
tidak bisa dibuang, tidak bisa dihapus. Harus ada dua-duanya. Ibarat dua sisi mata uang, antara sisi yang satu dengan sisi yang lain harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, maka uang itu tidak akan laku, tidak akan bisa kita gunakan untuk bertransaksi, untuk jual beli. Begitu pula dengan dua hal ini. Kita sudah ibadah mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah, tetapi hati kita tidak beriman, tidak ikhlas karena Allah, maka ibadahnya tidak diterima, tidak dianggap sebagai amal soleh. Kemudian yang kedua, mungkin dia sudah ikhlas dalam mengerjakannya, tetapi tidak mengikuti tuntunan, pun demikian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang beliau pernah mengatakan, al-amalu bi ghairil ikhlas walal iqtida kal musafir yamla'u jarabahu ramlan yuthqiluhu wala yanfa'uhu. Suatu amalan yang tidak ditopang dengan pertama ikhlas, ya, tidak ikhlas karena Allah, niatnya mungkin karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, pamer, ingin mendapatkan popularitas atau sum'ah, niatnya karena ingin didengar, ya. Amal yang tidak ditopang dengan keikhlasan, walal iqtida, dan tidak mengikuti tuntunan, tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW, kal musafir, maka tak ubahnya seperti seorang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Yamla'u jarabahu ramlan, yang dia mengisi tempat perbekalannya itu dengan pasir-pasir, dia isi dengan kerikil-kerikil. Bapak, saya yakin pernah melakukan satu perjalanan yang jauh, Pak, ya, safar. Paling jauh mana, Pak D? Selamat. Ke Tanah Suci, Pak, ya? Insya Allah. Lebih jauh lagi, Pak? Belum, ya? Ke Amerika sudah pernah, Pak? Pernah, Pak, ya? Oh, Hong Kong, Masya Allah, ya. Sini Hong Kong berapa jam, Pak? Setengah malam, Pak, ya. Nah, itu naik pesawat, Pak, ya. Naik pesawat. Kita masing-masing pernah melakukan perjalanan yang jauh. Nah, pertanyaannya, ketika kita mau mengadakan perjalanan yang jauh, kita tentunya mempersiapkan, ya, koper, tas, ransel, dan seterusnya. Nah, apa yang kita isi? Ransel kita, tas kita, koper kita. Kita isi dengan apa kira-kira, Pak? Ya, pakaian pasti. Kita bawa makanan, minuman, sangu, dan seterusnya. Nah, ini ada orang yang melakukan perjalanan yang begitu jauh, tetapi mengisi tempat perbekalannya tadi, tas, rangselnya, kopernya dengan pasir, kerikil-kerikil. Sehingga apa? Ketika dia mau ganti, dibuka kopernya, isinya pasir. Dia kelaparan mau makan, dibuka tasnya, isinya pasir. Dia kehausan mau minum, buka tasnya, isinya pasir. Mau jajan, buka dompetnya, buka tasnya, isinya pasir. Ya, yuthqiluhu wa la yanfa'uhu. Sehingga apa yang dia bawa itu hanya membebani perjalanan dia, memberatkan perjalanannya, wa la yanfa'uhu, dan tidak bermanfaat. Itulah seorang hamba yang beribadah kepada Allah yang tidak ditopang dengan dua hal tadi. Di dunia sudah capek-capek, berlelah-lelah, berletih-letih, sholat, bangun malam, puasa Ramadan 1 bulan full setiap tahunnya, belum lagi dengan puasa-puasa sunnahnya, tilawatul Qur'annya, dan lain sebagainya dari amal-amal ibadah itu. Karena tidak ditopang dengan dua hal tadi, keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah SAW, maka di akhirat haba'an mansura, sia-sia belaka, ibarat debu-debu yang berterbangan, diterbangkan oleh angin, tidak bermanfaat. Dia hanya mendapatkan capeknya saja dari amal-amal ibadah tersebut, ya.
Wanifidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada ayat ini bahwa orang-orang yang mempersiapkan diri dengan amal soleh tadi akan Allah janjikan dengan kehidupan yang baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ini juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yudlimul mu'mina hasanatan yu'ta biha fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim kepada seorang mukmin atas amal kebaikan yang telah dia kerjakan. Yu'ta biha khaira, yu'ta biha fid dunya. Allah akan memberikan balasan kepadanya di dunia. Wa yusabu 'alaiha fil akhirah, dan juga akan memberikan balasan pahala nanti di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, sinten orang kafir, Pak? Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang kafir non muslim, fayu'tiyahu hasanatan fid dunya, apabila dia memiliki amal-amal kebaikan. Apa ada orang kafir non muslim itu berbuat kebaikan? Banyak. Mungkin dia menyantuni fakir miskin, janda-janda miskin, ya, dan seterusnya. Bahkan mungkin memberikan bantuan untuk pembangunan lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan lain sebagainya, ya. Dia melakukan amal-amal kebaikan itu, maka kata Rasulullah SAW, fayu'tiyahu hasanatan fid dunya. Allah akan memberikan balasan kepada si kafir tadi dengan balasan di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirati lam takun lahu hasanah yu'ta biha khaira. Sehingga ketika nanti sampai di negeri akhirat, sudah tidak lagi ada amal kebaikan tabungan baginya yang kemudian Allah balas dengan kebaikan. Nah, ini perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir yang sama-sama melakukan amal kebaikan. Kalau orang mukmin melakukan amal kebaikan dengan ditopang dua hal tadi, maka balasannya dunia akhirat. Tetapi kalau orang kafir, balasannya hanya dunia saja. Nah, lantas balasan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya, yang dia beramal sholih, mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah serta ikhlas dalam mengerjakannya, yang Allah janjikan dengan hayatan thayyibah tadi, kehidupan yang baik di dunia. Wujudnya seperti apa kehidupan yang baik itu? Ya, maka dalam hal ini ada satu tafsir, ya, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Monggo Pak, kopinya, kopi apa teh ini Pak? Dinikmati, ya. Pak D puasa? Oh, belum dapat. Ya, sabar Pak. Ya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya Zadul Masir, beliau menyebutkan bahwa kategori hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah berikan, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman tadi, yang beramal sholih, paling tidak ada 9 makna, ya, daripada hayatan thayyibah, ya. Yang pertama, hayatan thayyibah itu berupa annaha al-qanaah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut berupa sifat qanaah. Qanaah apa Pak? Ya, nerimo, ya, bahasa mudahnya nerimo, ya. Nerimo ing pandum. Menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita sudah bekerja keras, banting tulang, ya, peras keringat banting tulang, berangkat kerja masih petang, ya, meruput pada subuh, bahkan sebelum subuh sudah berangkat kerja, pulang pun sudah petang, bahkan sampai lembur. Mungkin saja hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Maka orang yang qanaah, seberapapun Allah berikan dari rizki harta kepadanya,
dia terima, tetap dia bersyukur kepada Allah, dan juga dia husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Bahkan meskipun itu sedikit, wa in qalla, dan itulah karakter orang yang bertakwa. Karakter orang yang bertakwa yang disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, salah satunya adalah al-qanaatu bil qalil. Qanaah dengan yang sedikit. Ya, qanaah dengan yang sedikit, dan itu merupakan unsur kebahagiaan seorang hamba. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah memberikan satu kabar kepada kita, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Ada 3 golongan orang yang beruntung kata Nabi. Yang pertama adalah qad aflaha man hudiya ilal Islam, sungguh beruntung orang yang telah diberi hidayah Islam. Yang kedua, waruziqa kafafan, sungguh beruntung orang yang telah diberi rizki yang cukup kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara jumlah mungkin tidak banyak, tapi apa yang menjadi kebutuhan dia Allah cukupi. Sudah akhir bulan seperti ini, mau bayar SPP untuk anaknya, ya tiba-tiba Allah berikan jalan keluar dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, dari jalan yang tidak dia duga. Allah cukupkan. Berasnya habis, ada aja untuk beli beras, dan seterusnya. Yang ketiga, wa qanna'a bi, sungguh beruntung orang yang diberi sifat qanaah. Orang yang qanaah tidak rakus terhadap dunia, tidak serakah terhadap dunia. Ya, yang dia cari adalah rizki yang halal, sedikit tapi halal, akan memberikan manfaat, akan memberikan keberkahan. Salah satu alamat atau tanda bahwa harta kita berkah adalah dengan kita menggunakan apa yang telah Allah berikan itu, baik makanan maupun minuman, menjadikan kita ini semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda bahwa harta kita berkah. Tapi kalau semakin kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kok semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari majelis ta'lim, semakin jauh dari masjid, nah, itu bisa jadi menjadi sinyal harta kita kurang berbarokah, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pun demikian dalam kehidupan berumah tangga kita. Ini tidak mengajari Pak ya, karena bapak-bapak ini kan lebih lama berumah tangga daripada saya, ya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita punya istri, istrinya qanaah, wah masya Allah itu Pak, itu satu karunia yang luar biasa. Kalau kita punya istri yang qanaah, nerimoan Pak, enggak apa itu nuntutan, ya. Ya, kawannya beli ini beli itu langsung ngadu sama suaminya, Bi, Pak, ya itu tetangga sebelah beli ini, ya. Nah, nuntut akhirnya Pak ya. Kalau qanaah, insya Allah akan bahagia, tentram rumah tangga itu. Tapi kalau tidak, yang terjadi KDRT. Kenapa Pak KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Kurang duit, ribut terus, gitu Pak. Kurang duit, ribut terus. Insya Allah duitnya cukup terus Pak ya. Amin Pak ya. Mudah-mudahan kita dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tiap pagi baca doa tadi Pak ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, agar usaha kita, pekerjaan kita Allah mudahkan sebagai jalan rezeki kita, dan juga Allah berikan keberkahan. Itu yang pertama, annaha al-qanaah. Jadi orang yang qanaah itu hidupnya baik ya, hayatan thayyibah. Yang kedua, annaha ar-rizqul halal. Rizki hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu berupa rizki yang halal. Allah memberikan kepadanya rezeki yang halal. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah pernah mengatakan bahwa inna talabal halali fardun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari harta yang halal itu menjadi kewajiban setiap muslim. Sebelumnya mohon maaf, ini jam berapa Pak? Apa namanya syurupnya? Jam 6 kurang 10. Jam saya jam 6 kurang 11 berarti. Baik.
setelah syuruk itu kita ada jeda waktu 5 menit ya Pak ya, atau mungkin sampai 10 menit baru kita sholat isyraq. Berarti waktu kita sekitar tersisa 5 menit. Rizki yang halal, mencari rizki yang halal merupakan fardun ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim. Ya, kewajiban bagi setiap muslim. Ada korelasi antara rizki yang halal, antara apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai sekalian para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, makanlah yang halal. Halal di sini dari dua sisi. Halal secara zatnya, halal dalam mencarinya atau mendapatkannya. Makanlah yang baik-baik, makanlah yang halal, wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Sebelum Allah merintahkan kepada para rasul agar beramal soleh, Allah perintahkan dahulu agar makan makanan, mengkonsumsi makanan minuman yang thayyib, yang baik, yang halal. Ini ada korelasinya, ada keterkaitannya, ada hubungannya. Ya, bahwa amal kebaikan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita ini senantiasa menjaga diri dari barang-barang yang tidak halal, dari barang-barang yang haram. Artinya kita pastikan setiap apa yang kita konsumsi itu adalah yang halal, ya. Karena dengan makanan yang haram itu diantara efeknya, imbasnya adalah apa? Akan menjadi penghalang untuk diijabahinya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, ud'u li Allah li an akuna mustajabad dakwah. Ya Allah, doakanlah, ya, doakanlah aku ini agar menjadi seseorang yang mustajabud dakwah, doanya senantiasa diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersabda kepada sahabat Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad, kalau engkau ingin doamu itu didengar oleh Allah, salah satu doa agar doa kita didengar oleh Allah, diijabahi tadi Pak ya, yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma, dari doa yang tidak, berlindung kepada Allah dari doa yang tidak diijabah. Wahai Sa'ad, kalau engkau ingin doamu itu didengar oleh Allah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atib mat'amaka, perbaiki dulu makananmu. Pastikan setiap kerat daging yang kamu makan itu daging yang halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Pastikan setiap suap nasi yang kamu makan itu nasi yang halal, ya, zatnya maupun cara mendapatkannya. Pastikan setiap teguk air yang kamu minum itu minuman yang halal, zatnya maupun cara mendapatkannya. Orang mungkin cara mendapatkan minuman dengan cara yang baik, dia beli dari hasil keringatnya, dari hasil kerja kerasnya, tapi ternyata zatnya tidak halal. Misalnya dia beli apa Pak? Khamar, minuman keras, ya, dari uang dia sendiri, dari kerja yang halal, dari peras keringat dia, tapi zatnya tidak halal. Atau zatnya halal tapi dari hasil mencuri misalnya, merampok dan seterusnya, korupsi, maka ini tidak halal. Pastikan setiap minuman yang kamu minum itu minuman yang halal. Takun mustajabat dakwah. Kalau kamu bisa menjamin untuk dirimu memperbaiki makananmu, makanan, minuman yang kamu makan, maka engkau akan menjadi orang yang mustajabud dakwah. Doanya terkabul. Sehingga dalam satu kesempatan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan,
ma rafa'tu luqmatan ila fammi illa araftu min aina ji'a. Sungguh aku tidak pernah mengangkat satu suap makanan pun yang kemudian aku masukkan ke dalam perutku kecuali aku mengetahui dari mana asal usul makanan tersebut. Jadi beliau betul-betul menjadi orang yang sangat selektif, sangat berhati-hati terhadap makanan dan minum yang dia makan, yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fillah, keluarga jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nampaknya waktunya sudah cukup ya, sudah masuk syuruk. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita menuju akhirat supaya menjadi perjalanan yang baik, perjalanan yang sukses, selamat. Kita persiapkan perbekalannya, ilmu dan juga amal soleh. Kita senantiasa mengoreksi, melihat kembali, mengecek saldo amal soleh kita. Ya, selain kita juga mengecek buku rekening, ya, buku tabungan, tapi juga mengecek catatan-catatan amal kebaikan kita untuk menghadap Allah. Sudah sejauh mana? Ya, kira-kira sudah cukup atau belum perbekalannya ini? Baik, sebelum saya tutup, ini saya tadi sengaja bawa door prize 1, ya. Saya kasih pertanyaan yang hafal Pak ya. Pertanyaannya, doa yang 4 tadi sudah hafal Pak? Sudah ada yang hafal? Doa 4 perlindungan tadi. Gimana Pak? Oh bukan, itu yang permohonan, ini perlindungan. Sing angel. Ya udah, ini jadi PR Pak ya. Jadi PR nanti pertemuan. Ya, ini jadi PR nanti di pertemuan yang akan datang distorkan kayak waktu itu Pak ya. Ya, setoran. Jadi biar kita bermanfaat ngajinya itu ya. Ada satu ilmu kita amalkan, kita hafal, kita amalkan. Baik. Apa namanya? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu terdapat dalam surah apa? Ayat berapa, Pak? Baik. Kira saat An-Nahl 96. Kurang tepat sedikit lagi. 97. Baik Ustaz Mukhlis ya. Meskipun datangnya terakhir tapi luar biasa ini ya. Ya, monggo Ustaz Mukhlis. Ya, Masya Allah. Madu Asyifa, Madu Ruqyah Asyifa. Ini datangnya terakhir aja hafal wa yakum. Apalagi kalau datangnya pertama. Wah, ilmunya tambah banyak lagi. Masya Allah. Baik. Door prize-nya untuk pagi ini cuma 1 Pak ya. Nanti pertemuan yang akan datang Bapak-bapak boleh kok bawa door prize apa gitu ya, mungkin amplop 5.000-an 3 misalnya, enggak apa-apa ya, 5.000-an 3 atau ya terserah lah ya, nanti kita bagi-bagi untuk penyemangat kita semuanya Pak ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Akhiru da'wati alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.